Bufa bakal raise gede lagi, 50 miliar saham yang bakal diterbitin. Kalau sekarang ini dia ada 24,6 miliar saham yang udah beredar ya. Dan jika raise-nya nanti terserap semua berarti kan 50 miliar sahamnya itu terserap semua, berarti saham Bufa yang ada di market jadi ada 74 miliar lebih tuh. Banyak tuh. Pertanyaannya adalah bagus nggak nih raise-nya? Layak tebus atau enggak gitu ya. Kemudian kita akan bahas di sini dan dari sisi teknikal ya bahasnya, karena kita perlu lihat respon marketnya gimana dan di level-level berapa aja yang perlu dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitraco Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini melemah 1% tutupannya, melemahnya sih 1,04%. Tutup di 8235.26. Lower high lower low candle-nya, dan ya dengan dia sempat tadi turun sampai ke 8139.82. Sempat ke 8200 lah ya. Meskipun tutupan di atas 8200 sih, tapi tetap ini peluang untuk lanjut ke 8000 atau lebih bawah jadi lebih besar sih, kecuali dalam waktu dekat ke depan di pekan ini atau pekan depan itu ya. Februari sih habis tinggal besok doang nih, hari Jumat. Jadi di dalam waktu dekat ke depan kalau ternyata sanggup break on 8400 lah atau 8437, berarti ya peluang untuk lanjut ke area gap 8596 8873 nya jadi lebih besar. Tapi sekarang lebih ke hati-hati dulu aja, karena peluang untuk ke 8000 atau bahkan lebih bawah jadi lebih besar gitu ya. Buat yang trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya diterapin. Trailing stop loss, take profit, mau pakai itu bisa, atau mau dipantengin gitu ya, ditungguin juga nggak apa-apa. Yang penting nggak telat jualan aja, apalagi kalau udah cuan. Kemudian saham-saham yang udah cuan hari ini, ada beberapa saham yang mau saya bahas nih ya. Seperti biasa, nggak semuanya, 3 aja dulu biar nggak kepanjangan. Yang pertama ada BP lagi. Ya karena kasih cuan sih. Pagi ya tadi si BP-nya kasih cuan, maksudnya di spill waktu live trade pagi tadi di sini nih. Nah, waktu live trade pagi tadi si BP itu dibahasnya jadi gini, selama nggak ke bawah 308 itu masih ada peluang untuk ke atas. Ke atas nih konteksnya ya berarti break 332 gitu ya. Nah, tadi di open market jam 9 lah, setelah pre-open kemudian market jalan jam 9, dia nembus 322 tuh. Di sekitar 322 320-an ini tadi sempat di spill, boleh nih dibeli gitu ya. Kemudian sempat naik sampai ke 342. Harusnya udah ada cuan yang udah dibungkus ya, happy cuan BP-nya. Seenggak-enggaknya jualan di 324 juga ada lah cuannya tipis. Minimal nggak rugi fee. Tapi maksud saya adalah setelah naik ke 342 kemudian kempes sampai ke 336 atau bahkan 330, masa iya nggak jualan itu? Kalau tadi belinya cuman buat fast trade doang strateginya gitu ya. Next, ini happy cuan dulu BP-nya. Kemudian yang kedua, bull lagi. Ya karena tadi waktu sesi 1 kasih cuan, waktu live trade sesi 1 dibahas. Nah kebetulan si bullnya juga nembus ke atas 545 ya tadi ya, di sekitar 545 550 tadi di spillnya. Kemudian anggap aja kebeli di 550 lah, sempat naik ke 590, harusnya udah ada cuan sekitar 7% atau paling enggak 5% mestinya udah sempat dikantongin, karena tadi strateginya ya buat fast trade doang gitu ya. Buat yang masih ada barang, mau nggak mau jagain di 500 atau 498 sekarang sih gitu ya. Kalau sampai breakdown 505 ya ada peluang terkoreksi dulu. Itu bullnya, happy cuan bullnya terutama buat yang udah jualan. Next ada energi. Kalau energi ini di sesi 2. Jadi sesi 2 tadi energinya ternyata menolak turun ya. Kemarin turun sih. Terus sesi 1 ya
uget-uget gitu. Sesi 2-nya nembus ke atas 1585, bisa nih ada peluang ke atas nih ya, ada peluang rebound. Jadi boleh dibeli ceritanya 1580-an tadi. Waktu spill anggap aja belinya 1580. Tadi sempat naik sampai ke 1645 dan ya anggap aja udah ada cuan yang bisa dibungkus ya, harusnya di 3%. Kalaupun belum jualan di harga penutupan hari ini di 1620 juga masih cuan harusnya ya. Jangan lupa jualan aja kalau misalnya tujuan belinya cuma buat fast trade. Itu sih ya. Yang masih pengen simpen ya pasang stop lossnya di sebawah-bawahnya 1505 atau 1500 aja sih. Itu happy cuan sih energinya. Kemudian berikutnya kita bahas stock IDs kemarin, tapi sebelumnya saya mau info dulu kalau besok hari Sabtu ada bimbel cuan gratis. Kita akan bahas analisa teknikal dari nol. Buat yang mungkin pengen tahu analisa teknikal dari nol, ya daftar aja, link daftarnya ada di bawah, di deskripsi di bawah, gratis. Buruan daftar aja ya. Besok hari Sabtu tanggal 28 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut ke stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama ayam. Ayam kalau kemarin tuh strateginya gini nih. Ayam kemarin strateginya ngantri di 386 ya. Dan 372 boleh di kedua area itu. Stop loss yang kalau turun dan tutup di bawah 360. Dan ya mungkin ada juga yang pasang stop loss di 358 sih. Ya udah kejual kalau pasang stop lossnya di 358. Tapi strateginya kemarin seperti yang dibahas di video kemarin, stop lossnya itu kalau tutup di bawah 360, jadi mestinya masih aman disimpan. Kecuali kalau besok ternyata tutup di 358 atau lebih bawah, ya udah exit dulu ya. Itu mudah-mudahan ini membal dalam waktu dekat ke depan. Target TP1 di 440 belum disamperin. Yang kedua ada Excel. Si Excel sayangnya tadi sempat turun buat 3150. Ini juga bagi yang udah pasang stop loss di 3140, misalnya udah kejual sih. Ya, anggap aja udah kena stop loss ya. Buat yang masih pengen incer Excel, karena hari ini juga bikin bearish engulfing juga sih, bikin pola bearish reversal. Yang masih pengen incer Excel, ini incer di 3030 dan berapa nih bawahnya ya? 2900, 3030 dan 2900 ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2780 dan target TP1 masih di 3600 lah ya, 3590, 3600. Kemudian berikutnya ada IATA. Nah, IATA-nya strateginya kemarin beli 82 nih. Hari ini disamperin 82-nya, kemudian sempat naik sampai ke 91. Sempat kasih cuan. Buat yang udah jualan ya happy cuan ya. Yang belum jualan karena mungkin incar target TP1 di 98, ya mau nggak mau berarti masih mesti dijagain di level 74 gitu ya. Kalau turun dan tutup di 74 atau lebih bawah berarti gagal strateginya. Itu sih. Sementara ini masih bisa disimpan, buat yang belum punya juga besok masih bisa diincar ini. Mau ngantri 82 dan 78 juga boleh, nggak apa-apa, masih bisa. Selama nggak tutup di bawah 75 masih oke diincar itu ya. Next, udah, sekarang kita bahas si Bufa. Jadi ceritanya gini nih. Si Bufa sebenarnya beritanya muncul dari kemarin sih di Bufa. Hari ini RUPS-nya buat minta persetujuan Raisu. Yang jadi pertimbangan buat saya pribadi adalah Raisunya itu gede banget. Gede sih Raisunya, 50 miliar saham baru loh yang pengen diterbitin. Yang bakal dimintain persetujuan kepada pemegang saham di RUPS hari ini ya. Tadi jam 2 siang RUPS-nya. Hasilnya apa? Kalau ada yang udah dapat hasilnya, per video ini buat saya belum dapat hasilnya. Kalau ada yang udah dapat silahkan tulis di kolom komen di bawah. Nah, kalau misalnya nih 50 miliar saham ini terserap semuanya gitu ya, 50 miliar saham baru ini terserap semuanya, berarti saham saham beredar Bufa di market itu jadi 74 miliar lebih tuh jadinya, banyak itu. Dan buat yang misal punya Bufa gitu ya di tanggal sebelum kumdate Raisunya nanti misalnya, kemudian nggak ditebus sampai Raisunya sampai X date gitu ya,
potensi dilusinya itu sampai 60% lebih, 67% lah kurang lebih ya. Segitu. Gede. Gede itu. Dan saham yang diterbitin juga gede. Nah, rasionya berapa juga ntar belum keluar. Kalau ada yang udah tahu infonya setelah video ini dibuat, tulis di kolom komen di bawah. Gitulah. Kemudian pertanyaannya adalah, layak tebus nggak nih raisunya gitu ya. Kalau ini opini saya pribadi, saya akan lihat respon marketnya. Hari ini Bufa RUPS minta persetujuan rai isu 50 miliar lembar saham baru itu tuh. Malah ARB nih ya. Malah tutup di 14.15 di harga ARB, melemah 14,8% dan jadi bikin pola bearish engulfing. Itu yang pertama. Yang kedua, ya meskipun selama dia nggak turun ke bawah 1400, ada sih peluang untuk ke atas. Kalau misalnya ada yang punya barang modal di bawah gitu ya, di bawah 1200 lah, boleh pasang trailing stop di 1395, 1390 itu nggak masalah. Kemudian yang ketiga, ini yang nggak enak sebenarnya. Yang nggak enak adalah strukturnya, struktur eksternalnya dia udah nggak uptrend sebenarnya setelah si Bufa awal Februari lalu dia turun dan tutup di bawah 1185. Jadi bisa dibilang uptrendnya udahan. Kecuali dia berhasil naik sampai breakout 2320 gitu. Nah, kalau misalnya ini mau ngitung kira-kira target naiknya di berapa, kita bisa anggap ini ada setup CB1 di sini. CB1 untuk sell tapi ya. Nah, jadi ya paling 1960 2000-an situ sih. Jadi misal si Bufa nggak turun ke bawah 1400, malah besok atau dalam waktu dekat ini lanjut naik, hati-hati di sekitar 19, anggap aja 1950 sampai 2000 gitu ya. Hati-hati di area itu. Siap-siap jualan juga nggak apa-apa. Meskipun yang perlu dicatat juga adalah area ini dari kemarin sepertinya saya udah bahas nih ya. Dari kemarin saya udah bahas 1600, 1700 itu area yang memungkinkan direspon jadi resisten. Meskipun ternyata kemarin tutupannya hijau tuh, tapi belum berhasil nembus kan. Kenapa ini saya bilang memungkinkan direspon jadi resisten? Karena kalau kita lihat di sini gerak harganya ya waktu turun, ini kan waktu setelah dia bikin setup CB1 gitu, setelah tanggal 26 dia bikin base, kemudian ngedrop lagi meskipun pakai ARB ya ngedropnya ya. Tapi poinnya adalah dia lanjut turun tajam gitu ya. Jadi area base-nya ini berpotensi jadi resisten. Dan hari ini direspon jadi resisten. Dengan dia tutup melemah 14,8% dan bikin pola bearish engulfing. Jadi hati-hati si Bufanya. Kalau saya pribadi, opini saya pribadi ya, saya akan pilih misal ada barang di modal bawah 1000-an kecil misalnya atau 1200 misalnya gitu. Pertama saya pilih pasang trailing stop di 1395 atau 1390. Yang kedua, kalau besok ternyata IEP-nya itu buruk, exit nggak apa-apa kali ya. Itu sih, itu dulu kali Bufanya. Syukur-syukur kalau ternyata besok lanjut naik lagi nggak jadi turun gitu. Dan ya sampai nembus ke atas 1695 lancar ke 1950 sampai 2000. Syukur-syukur kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian berikutnya kita bahas udah stock ideas untuk besok hari Jumat tanggal 27 Februari 2026. Ada 3 saham lagi nih Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Sebenarnya ada saham yang di request tapi karena juga masuk ke sini jadi saya sekalian aja dibahas ya. Saham pertama ini adalah Dewa. Sekaligus ini ada yang request juga tadi saham Dewa, ada yang nanya. Nah, buat yang nanya mungkin lagi ada barang dan karena kemarin itu sudah pernah dibahas juga. Kalau misalnya ada barang, hati-hati kalau turun ke bawah 540. Nah, itu stop lossnya berarti di 535 atau 530 gitu ya. Hari ini malah tutup di 520 ya udah berarti exit dulu. Nah, kemudian kalau misalnya udah exit dan pengen buyback,
Intinya pengen beli lah, yang pengen beli entah itu buyback atau baru pengen beli, boleh nunggu di 482, 480-an itu ya, 484, 482, 480 dan 440. Kemudian stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 400. Nah ini mesti hati-hati, mesti dihitung money manajemennya karena range setupnya ini agak banyak. Di sini kan ada dominant break minimal ya. Jadi level per-entry di 482, 484, level entry di 440. Ngantri di kedua level itu boleh. Tapi stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 400. Jadi diatur aja size-nya mau dibagi dua atau cuman entry di satu area yang satu level yang tadi disebut juga boleh. Target TP1 ada di 666, 668, 660-an lah. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Paling enggak sih nyampe 600 lagi juga udah lumayan tuh si dewanya ya. Hati-hati dulu, tapi kalau ntar beneran nyamperin 480 dan membal, hati-hati dulu di sekitar level 555, 550-an lah, hati-hati. Kalau ternyata ada rejection di situ ya udah, mau exit sebagian dulu boleh, atau begitu nyampe 550-an update stop loss atau pasang trailing stop juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua ada Cimori. Sebenarnya ini sama ya, saham udah pernah masuk ke dalam list stock ideas atau trading strategi tanggal berapa saya lupa, tapi waktu itu strateginya adalah beli di 5200 dan harusnya udah dapat barang mulai dari tanggal 24. Setidaknya hari ini dapat barang. Buat yang dari kemarin-kemarin belum dapat misalnya ya, hari ini paling nggak dapat. Nah, stop lossnya waktu itu kalau turun dan tutup di bawah 4920 dan target TP1 ada di 5850. Buat yang mungkin belum beli atau baru ngeh kalau ini sepertinya menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena ya menurut saya ini menarik karena kalau dilihat dari November sampai sekarang memang ada downtrend, tapi setelah si Cimori dia naik ke atas 5600 bisa dibilang downtrend minornya selesai. Dan ini juga ada setup CB1, ini nyamperin area belinya. Ada peluang nyamperin area target TP1 di 5800 sampai 6000-an ya. Jadi buat yang minat dan belum punya barang, silahkan besok boleh dibeli di 5150 langsung boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 4920 dan target TP1 tetap di 5850 sampai 6000-an areanya. Kemudian saham ketiga ada Raja, saham yang sebenarnya pernah masuk ke dalam list stock ideas juga, tapi belum disamperin karena waktu itu strateginya adalah ngantri di 3980, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 3170 dan target TP1 ada di 5800. Hari ini tutup di 4390 ya. Seperti yang dibahas kemarin, begitu turun di bawah 4640, Raja ada peluang yang lebih besar untuk lanjut turun. Nyamperin, mudah-mudahan sih nyamperin 3980 ya. Jadi strateginya masih sama persis sebenarnya. Yang belum punya barang atau belum bikin antrian dan minat beli Raja, boleh ngantri di 3980 stop loss, atau ngantri di 3980 dan 3560 stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3170. Dua-duanya ya, di situ semua stop lossnya kalau turun dan tutup di 3160 atau lebih bawah. Kemudian target TP1 tetap juga di 5800, target TP2 nya baru di 7400-an. Itu sih. Nah, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.